Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Aulia dengan NIM 12070300045 dari kelas Fisika angkatan 2020 UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan sedikit menjelaskan simulasi mengenai penerapan KVL pada robot kepik VisiLife. Nah, untuk melakukan simulasi rangkaian robot kepik itu pertama-tama kita masuk ke Tinkercad terlebih dahulu. Kita klik yang paling atas, kita bisa login menggunakan email, lalu ke circuit, create new account. Komponen yang diperlukan untuk membuat rangkaiannya itu, pertama kita butuhkan breadboard yang sudah kita ketahui bahwa bagian vertikal ini terhubung dan bagian horizontalnya tidak. Lalu komponen selanjutnya kita butuh fotoresistor atau LDR, harus disimpan secara horizontal agar kedua kakinya tidak terkoneksi. Kita hubungkan LDR dengan resistor yang resistansinya 20 kilo ohm. Kita sambungkan menggunakan kabel saja. Di sini. Nah, LDR dan resistor ini harus terhubung dengan transistor bagian kaki basis. Kita hubungkan menggunakan kabel. Setelah itu komponen selanjutnya kita butuh motor DC yang bagian terminal 2 atau yang warna merahnya itu terhubung dengan emitor. Setelah itu yang kita butuhkan baterai. Sebenarnya yang kita butuhkan itu baterai 6 volt, tapi agar tidak ribet kita gunakan yang 9 volt. Kita hubungkan bagian positif dari baterainya ini dengan transistor bagian kolektor. Kita tandai kabelnya dengan warna merah sebagai penanda bahwa ini terhubung dengan bagian positif dari baterai, dan kolektor serta baterai ini terhubung dengan salah satu kaki LDR. Selanjutnya kita hubungkan bagian negatif dari baterai ini dengan terminal 1 dari DC motor. Kita ganti warnanya menggunakan warna hitam sebagai penanda bahwa ini terhubung dengan bagian negatif dari baterai. Kita hubungkan terminal 1 dengan bagian negatif dari baterai. Nah, dan salah satu kaki resistor ini juga dihubungkan dengan DC motor bagian ini dengan bagian negatif baterai. Nah, untuk menguji suatu rangkaiannya itu kita bisa start simulation. Nah, di sini prinsip kerjanya seperti apa? Kan di sini si DC motornya itu bergerak pelan.
254 rpm. Karena kan saat lingkungannya gelap itu LDR-nya tinggi. Resistansi dari LDR ini tinggi. Arus yang mengalir ke LDR ini dari PCC itu kecil karena hambatannya besar sesuai dengan hukum Ohm. Sehingga arus yang mengalir ke kaki basis itu kecil atau tidak ada, yang menyebabkan aliran arus yang mengalir dari kolektor ke emitornya itu juga kecil. Kalau dari kolektor ke emitornya kecil, maka akan mengaktifkan DC motornya ini pelan atau bahkan tidak ada. Beda halnya dengan lingkungan terang. Nah, kan arus dari PCC ke LDR ini besar ya. Nah, dari LDR itu ada dua pilihan, bergerak ke resistor atau bergerak ke kaki basis. Arus akan berlaku pintar karena resistor ada hambatan, jadi dia akan mengalir lebih besar ke kaki basis. Kalau misalkan arus yang mengalir ke kaki basisnya ini besar, transistornya akan aktif. Lalu arus dari kolektor ke emitornya ini akan besar juga, yang menyebabkan si DC motor ini bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Kan tadi 254 rpm, sekarang 15.268 rpm.